berpartisipasi, kirim komentar Anda, mention @kompas.tv, hashtagnya adalah Petarung Pilpres 2019. Dan Anda silakan login kompas.tv/interaktif. Silakan Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya pada para narasumber saya malam hari ini yang akan langsung saya perkenalkan paling ujung. Beliau adalah politisi PD Perjuangan Bung Ara Sirait atau Marwara Sirait. Lalu Bung Rahlan Nasidik, Wasekjen Partai Demokrat. Terima kasih. Bung Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih. Dari posisinya kita bisa lihat Demokrat sampai saat ini masih sebagai partai tengah. Sedang berpikir ataukah ke kanan ataukah ke kiri. Kita narik yang kanan dan yang kiri. Lalu berikutnya, dua pollster atau peneliti yang belakangan ini atau terbaru mengeluarkan hasil survei untuk 2019. Saya mulai dari paling kanan, Bung Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat malam. Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Mengapa saya undang Anda malam hari ini? Karena survei Anda terbaru, dikeluarkan dua yang terbaru. Tetapi mari kita disclaimer dulu malam hari ini, karena ada tudingan lembaga survei itu sering sekali mengeluarkan survei karena bayaran dan kepentingan tertentu. Apa yang ingin Anda koreksi atau apa yang Anda ingin aminkan bahwa Anda berdua dibayar? Tidak ada yang perlu dikoreksi karena memang kita melaksanakan survei sesuai dengan jadwal. Kalau Indobarometer itu biasanya setahun minimal 2 kali melakukan survei nasional. Dan tentunya survei nasional itu untuk menjawab dua isu ya. Pertama, isu-isu yang bersifat temporer, yang kedua bersifat aktual, misalnya kinerja pemerintahan. Itu kan memang harus didengarkan dan harus dievaluasi, dan survei itu menangkap suara atau opini masyarakat. Dan dalam demokrasi yang namanya polling atau survei itu adalah pilar demokrasi kelima. Kakaknya pilar demokrasi keempat adalah media. Dalam hal ini adalah Rosiana Silalahi. Oke. Bung Hanta. Ya, satu tadi yang disampaikan oleh Pak Kodari. Yang kedua, saya ingin melanjutkan bahwa survei pasti pakai biaya. Satu bisa jadi karena sudah ada rentetan jadwal sebagai kontribusi di antara puluhan atau ratusan survei yang dilakukan oleh lembaga survei, kemudian berkontribusi memotret opini publik. Tetapi ada juga survei yang dibayar secara proporsional. Ibarat laboratorium di rumah sakit, siapapun bisa memesan jasa survei, Pak Ara, Pak Rahlan, Pak Ferry, atau Kompas TV. Tetapi seperti kita datang ke laboratorium di rumah sakit, tidak boleh mengintervensi dapurnya, hasilnya di dalam, dan itu yang harus dipastikan. Integritas yang saya pastikan itu untuk melihat akurasi yang saya sampaikan adalah yang paling akurat usernya. Kalau saya pernah misalnya bekerja sama dengan PD Perjuangan, bekerja sama dengan Demokrat, dengan Gerindra, apakah saya bisa didikte hasilnya? Sehingga kalaupun saya bekerja sama dengan salah satu partai, saya pastikan tidak bisa didikte hasilnya. Tapi ingin mencari data apa, itu sangat bisa secara profesional. Jadi membantu memotret secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan, disiplin metode, tetapi di sisi yang lain juga jujur menyampaikan datanya kepada publik apa adanya. Dan survei Indobarometer sebelum kemarin dipresentasikan, kita tunjukkan bahwa 2 minggu sebelum coblosan pemilu 2014 ini hasil survei Indobarometer, dan ternyata hasil akhirnya cuma selisih 1%. Jadi akurat survei Indobarometer. Itu sebenarnya indikator sebuah lembaga survei bagaimana tingkat akurasi pada antara prediksi dan hasil pemilu gitu, dan integritas bahwa bukan atas pesanan sehingga calon yang memesan kemudian ditinggi-tinggikan. Pollster ingin hidup 1000 tahun lagi. Betul sekali. Ya, jadi nggak boleh berbohong, harus mengatakan apa adanya supaya kredibilitas dan integritas itu tetap dipercaya. Oke, terima kasih. Ya, sama dengan media juga begitu. Saya mau masuk dulu pada hasil dua survei ini. Tingkat keterpilihan kembali Presiden Jokowi sebagai presiden di angka 60%. Ya. Kalau melihat angka 60% rasanya besar. Tetapi mengapa tetap dianggap tidak aman? 40% masih tidak mau dan belum mau memilih Presiden Jokowi sebagai presiden lagi. Padahal kalau kita lihat dari survei dua survei ini secara roughly saya katakan hanya 22% kira-kira yang pasti tidak mau memilih Presiden Jokowi untuk kedua kali. Mengapa itu masih tidak aman? Ya, karena kalau 60%, maka 40%-nya lagi ada yang memang mengatakan tidak mau, tapi ada juga yang mengatakan tidak menjawab atau rahasia. Nah, yang tidak menjawab atau rahasia ini kan bisa digiring untuk tidak mau memilih. Kalau kita lihat sama-sama, mulai dari poltreking dulu ya. Poltreking 57% itu ya.
dukungan terhadap Presiden Jokowi maju lagi sebagai presiden. 23 itu sudah pasti nggak mau. 18,6% tidak tahu atau tidak jawab. Mengapa ini dianggap belum aman? Ya, pertama ini konstruksi pertanyaannya adalah dukungan kalau seandainya jika ya Pak Joko Widodo kembali maju jadi presiden, itu dukungannya 57,9%. Tapi kalau elektabilitas tingkat keterpilihannya sampai mengerucut menjadi 2 head to head Prabowo dan Jokowi itu di angka 53,3%. Nah, dari angka ini kenapa saya ingin menjawab pertanyaan belum aman? Tentu kalau bicara aman, angka psikologis itu tentu di atas 60%, 60 bahkan 70%. Seperti Pak SBY di periode kedua ya 2009 fenomena BLT dan seterusnya. Tetapi di sisi lain ada data bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu melampaui elektabilitas beliau. Tingkat kepuasannya saya pikir mirip juga datanya di Poltreking Indonesia 68%. Artinya ada gap selisih 15% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, tetapi belum memilih Pak Jokowi. Jadi ini ada peluang sekaligus tantangan. Belum aman, tetapi ini peluang bagi Pak Jokowi untuk mengkapitalisasi, mengambil ceruk ini ditarik untuk memilih Pak Jokowi, meskipun punya tantangan. Karena betul sekali. Puas, hanya kenapa belum memilih? Bung Kodari juga merasa bahwa antara tingkat kepuasan dengan tingkat elektabilitas kalau berbeda itu tidak cukup baik. Atau itu sesungguhnya biasa saja? Memang pengalaman kita kalau bicara pemilihan langsung, baik itu pemilu presiden maupun pilkada, itu aman kalau tingkat kepuasannya di angka 80%. Kalau kepuasannya di angka 80%, mungkin menginginkan kembalinya sekitar 70%. Tapi kalau tingkat kepuasannya di bawah 70%, itu agak rawan. Seperti kita lihat Indobarometer, tingkat kepuasan 68%, menginginkan kembali 61%. Jadi kalau ibaratnya mahasiswa ya itu nilainya bukan A tapi C begitu, atau C plus lah atau B minus lah. Itu yang itu benar. Itu, saya kan punya contoh pengalaman ya Bu Risma waktu maju calon wali kota lagi itu tingkat kepuasannya seingat saya 83 atau 84%. Dan begitu coblosan angka perolehan suara beliau itu 81%. Jadi itu aman sekali. Tapi kalau tingkat kepuasan 68% itu agak-agak bahaya. Apalagi sampai sejauh ini saya lihat itu trennya ini dalam 6 bulan atau setahun ini kelihatannya cenderung stagnan. Tidak keluar dari 68%. Meskipun masih 2 tahun lagi. Ya, belum aman itu juga bisa dibaca itu. Durasinya masih 1 tahun setengah, 1 tahun 5 bulan, itu satu. Yang kedua, tingkat kemantapan pemilih, swing votersnya itu masih sekitar 50%. Undecided 25% dan strongnya itu hanya 25%. Bung Ara, apakah sinyal ini ditangkap sebagai satu alarm, peringatan bagi pendukung Pak Jokowi? Ya, terima kasih Rosi. Jadi dua teman kita ini jelas saya yakin lah integritasnya dan kapabilitasnya menyampaikan yang benar begitu. Jadi memang tantangan kita pendukung Jokowi ke depan adalah bagaimana antara kepuasan yang tinggi sekali, ya, kepuasan itu sekitar tadi ya, 65-70, tapi dukungan elektabilitas itu masih di bawah itu. Kalau saya tambahkan Bung Ara, Bung Hanta maupun Bung Kodari kan mengatakan lebih aman kalau sampai 80%. 50-60 itu masih dianggap cukup katanya. Masih mungkin waktu Bung Ara di Parahyangan berapa? Bung Ara mungkin malah A nilainya ya. Ini kalau mahasiswa C katanya. Jadi gini, kan kita lihat progresnya dan trennya. Politik itu kan kalau kita lihat tren dukungan kepada Jokowi itu kan makin meningkat. Dan satu loh, Jokowi itu sangat kuat teridentifikasi kepuasan publik karena satu infrastruktur. Nah, infrastruktur itu akan mulai dinikmati oleh rakyat seperti di Sumatera Utara kan, jalan tol sudah mulai berjalan, dan juga di beberapa titik di Jawa itu akan terjadi puncaknya itu menurut prediksi kami tahun 2018 dan 2000. Jadi Anda ingin mengamini bahwa tingkat ketidakpuasan ini lebih karena belum sabar. Padahal infrastruktur sedang dibangun, cuman kan orang maunya benar sekarang gitu. Nah, kita kan punya fondasi yang kuat gitu. Pak Jokowi itu memilih membangun, memperbaiki secara struktur ekonomi, sehingga punya daya saing yang tinggi. Bayangkan kalau persis, Bung Ara selalu memang dikatakan infrastruktur, meskipun tingkat ketidakpuasan itu rata-rata di sektor ekonomi. Saya mau ke Gerindra dulu. Inikah yang membuat Gerindra semakin percaya diri bahwa Pak Prabowo akan kembali bersaing dengan Pak Jokowi? Yang pertama tentu kita sebagai partai politik berterima kasih sebenarnya terhadap
apa yang sudah dirilis oleh lembaga-lembaga survei, karena yang sudah dirilis oleh lembaga survei itu harus kita maknai sebagai sesuatu yang harus menjadi evaluasi buat partai politik gitu. Dingin, dan kita harus hormati sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menjawab tantangan ke depan. Nah, berkaitan dengan Pak Jokowi, menurut saya sebenarnya Pak Presiden Joko Widodo ini udah habis-habisan, Mbak Rosi. Habis-habisan maksudnya? Bagi-bagi sepeda, mulai apa semuanya. Tapi angkanya, menurut saya, angkanya itu angka yang tadi C itu juga udah gurunya udah baik banget itu ngasih huruf nilai C kepada presiden. Dapat sepeda tuh lihat ini apa gitu ya. Ya, tapi oleh karena itu menurut saya sebenarnya saya ingin mengatakan secara terus terang, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah melakukan tanda kutip kampanye terselubung hampir relatif 2 tahun, 1 tahun intensif belakangan ini, dan menurut saya hasilnya seperti ini. Nah, kalau saya tadi mencermati pertanyaan sangat puas, cukup puas, dan tidak puas, kalau pertanyaan oleh lembaga survei dikerucutkan hanya menjadi 2 pertanyaan, puas atau nggak puas, menurut saya banyak kan nggak puasnya. Gitu. Ini karena cukup puas itu yang membuat bahwa Gerindra semakin percaya diri bahwa masih ada peluang Pak Prabowo. Tadi saya lihat, tadi gini, kenapa pertanyaannya masyarakat yang tidak ingin Presiden Joko Widodo maju periode yang berikutnya, menurut saya ini menjawab apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Marwara Sirait tadi soal keberhasilan infrastruktur. Justru masyarakat sekarang merasa persoalan ekonomi ini luar biasa mencekik rakyat gitu, karena daya beli turun, tol besok naik, listrik naik, semua naik. Ini masalah buat rakyat. Sebentar, ada pertanyaan interaktif yang masuk di kompas.tv/. Coba kita bagi ada sahabat Kompas TV yang langsung ingin bertanya, saya rasa ini relevan, dari Fadilah Novik. Ini terkait dengan capres dari Gerindra. Apa pertanyaannya? Coba ditampilkan di layar. Bagaimana strategi Gerindra untuk memenangkan Pilpres tahun 2019? Apakah tetap mengusung kandidat yang sama walaupun sudah gagal beberapa kali? Silakan. Saya gini, contoh banyak sekali contoh di beberapa negara. Seorang kandidat terpilih bisa menjadi 2-3 kali mengikuti kontestasi, terpilih, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin besar. Jadi sebenarnya ukuran gagal dalam pengertian seperti sekarang, ada juga orang yang menang tapi kemudian gagal di tengah jalan. Mereka dijatuhkan atau kemudian dia tidak terpilih lagi dalam periode sebelumnya. Banyak sekali, saya harus menyebutkan negarawan, tokoh-tokoh besar, presiden, kepala negara di semua, banyak di negara-negara di belahan dunia, mereka berapa kali gagal kontestasi tapi akhirnya terpilih, dan mereka adalah presiden-presiden atau kepala negara yang kelas dunia. Jadi sebenarnya biasa. Bung Ara, apa yang tadi ingin Anda sampaikan? Ya, soal sepeda ya. Bagi-bagi sepeda itu perlu dijelaskan. Yang dapat sepeda itu orang yang anak muda atau pelajar yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi ada unsur pendidikan, tidak bagi-bagi semua dapat. Jadi saya mau sampaikan bahwa Pak Jokowi melakukan pendidikan bahwa tidak semua dapat. Yang siap, yang cerdas, yang mampu menjawab itu diberikan reward dan jadi sehat gitu. Satu soal sepeda. Ya nggak apa-apa. Boleh saya jawab lagi ya? Tapi maksudnya nggak apa-apa, itu kan itu saya rasa sih bagian dari strategi Pak Jokowi mendekatkan ke rakyat. Tahun depan naik karena tahun depan bagi sepeda motor. Ini jadi saya jelaskan tadi bagaimana sampaikan Mas Ferry sampaikan ya, Mas Prabowo memang sudah beberapa kali ya belum berhasil. Saya hargai semangatnya. Memang Ferry harus begitu. Dan memang menghadapi hasil survei ini tidak mudah bagi Gerindra dan pendukung Prabowo menerima kenyataan. Bukan. Justru Mas Marwarar ya. Justru ya, Mas. Kalau lihat ini Mas Marwarar. Jokowi itu memang berproses. Pemilihan wali kota 2 kali nggak pernah kalah. Kemudian pemilihan gubernur juga menang. Bahkan dulu Prabowo juga dukung dan Mas Ferry kampanye buat Jokowi gitu kan. Kemudian pemilihan presiden juga maju menang terus gitu. Jadi memang orang ini bukan hanya didukung rakyat, kayaknya Tuhan juga beserta sama Jokowi. Jadi saya jawab. Kalau lihat survei trennya Mas Marwarar,
Pak Jokowi yang tadi saya sampaikan sudah quote-unquote kampanye terselubung, habis-habisan bagi-bagi termasuk sepeda tadi, itu hasilnya 53% elektabilitasnya. Pak Prabowo Subianto belum relatif bisa dikatakan belum ngapa-ngapain, 33%. Simulasi head to head sekiranya ada 2 pasang. Ya, kita akan menurut masuk saya ke situ. belum ngapa-ngapainnya 33% itu tren, apalagi ngapa-ngapain udah pasti lewat itu. Jangan-jangan kalau ngapa-ngapain tambah turun. Belum ngapa-ngapainnya 33%, apalagi ada ngapa-ngapain. orang lebih bagus diam, surveinya bisa naik. Saya mau ke partai tengah dulu. Saya berbicara dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam perbincangan saya terakhir dengan Pak SBY, beliau mengatakan bahwa 2019 hampir dipastikan Demokrat akan mengusung calon. Apakah calon sendiri atau bersama calon lain? Dengan hasil survei ini, apakah ini juga menambah kepercayaan diri bahwa AHY bisa langsung menjadi salah satu calon presiden 2019? Begini, pertama-tama saya harus nyatakan juga di samping penghargaan saya kepada teman-teman pollster ini, saya menghargai karena nama AHY luar biasa loh. Bukan, saya menyatakan bahwa kami nggak punya hubungan apapun. Ya. Itu disclaimer dari Anda ya. Dalam konteks pemesanan, apalagi tujuan dari politik tersebut. Ya. Gitu. Bung Rahlan, bahwa hasilnya sebenarnya saya nggak ada tuduhan bahwa Partai Demokrat mendanai Indobarometer, meskipun hasilnya AHY luar biasa. Ya. Begini. Secara faktual memang Partai Demokrat sudah menyatakan dalam rakernasnya di Lombok bahwa kami tidak akan mengulang hal yang sama yang kami lakukan di 2014. Di Tidak 2019 lagi netral ini atau kami di tengah akan saja. memiliki calon sendiri, gitu. Jadi 2014 suatu kesalahan gitu. Bukan. Kami mau mengatakan, Pada tidak mau mengulangi. pada saat itu kami mengambil tindakan yang benar sebetulnya. Karena Benar tuh. Kalau benar diulangi lagi dong. Ini kelihatannya belum baik kan ini. Karena apa? Karena pada saat itu Masing-masing ketua umumnya kami belum merasa baikan. bahwa memang pilihan terbaik adalah dengan tidak mengajukan calon gitu. Nah sekarang ini kami akan mengajukan calon sendiri dan Kongres sudah memutuskan. Tetapi apakah yang akan dimajukan itu adalah AHY atau bukan? Itu akan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan atau mandat yang diberikan kepada kami oleh masyarakat yang antara lain dicerminkan oleh hasil survei. Gitu. Jadi kita masih mau lihat nih sekarang betul bahwa ada tingkat apresiasi, tingkat Menurut kepercayaan Bung Rahlan, publik yang makin apakah tinggi. seorang Agus Harimurti Yudhoyono sudah siap menjadi calon RI 1 atau mulai dulu dengan calon RI 2? Gini. Tidak usah dijawab, kami kembali. Pasti tahu dia kapan mau break dia langsung.